Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari bab kita, yaitu bab Wida, yaitu mengenai sebab tegangan permukaan. Sebelum kita masuk ke pembahasan tegangan permukaan, marilah kita mengamati dulu beberapa contoh fenomena yang bisa mengarahkan kita untuk menjawab apakah sebenarnya tegangan permukaan. Yang pertama, ini adalah gambar dari nyamuk. Nyamuk yang biasanya dapat berjalan di atas permukaan air. Apakah hanya nyamuk saja yang bisa berjalan di atas permukaan air? Jawabannya tidak. Ada beberapa serangga yang juga bisa berjalan di atas permukaan air tanpa dia tenggelam. Kalau kita lihat kakinya, seakan-akan dia memijak sesuatu yang elastis. Yang kedua, ini adalah gambar butir-butir embun yang ada di atas permukaan daun. Kalau kita lihat sekilas, butir-butir embun itu akan berbentuk seperti bola. Mengapa bola-bola ini tidak bercampur saja dengan daunnya? Jawabannya karena dia punya tegangan permukaan. Kita lanjutkan. Kalau kita meletakkan silet di atas permukaan air dengan sangat hati-hati dan pelan-pelan, maka silet itu juga akan mengambang di atas permukaan air. Kalau kita perhatikan permukaan air, seakan-akan dia seperti benda yang elastis. Keadaan silet yang seperti ini juga disebabkan karena ada tegangan permukaan. Sekarang, apa sih tegangan permukaan itu? Tegangan permukaan adalah suatu kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan kulit yang tipis. Penyebab adanya tegangan permukaan air ini adalah yang pertama adalah kohesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis. Tentu saja molekul yang sejenis dimaksud di sini adalah molekul air. Air di bawah permukaan punya kohesi yang lebih besar daripada adhesi, sehingga dia cenderung membuat lapisan sehingga tidak mudah diterobos oleh benda-benda yang ringan. Yang kedua, yang mempengaruhi tegangan permukaan adalah gaya tegang. Karena air juga memiliki sifat elastis, maka ketika dia dihinggapi oleh nyamuk atau diberikan di sana ada silet, maka dia akan menegang seperti sebuah benda yang elastis lainnya. Untuk perhitungan bisa kita lihat di sini ada Y, naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler, sehingga dapat kita ketahui bahwasanya tegangan permukaan itu juga mempengaruhi naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Zat cair di sini bukan hanya air, semua zat yang cair mempunyai tegangan permukaan. Besarnya naik turun zat cair dalam pipa kapiler sama dengan 2 kali tegangan permukaan zat cair dikalikan cos sudut kontaknya dibagi dengan massa jenis jari-jari penampang pipa dan kecepatan gravitasi. Penerapan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sabun cuci piring. Sabun cuci piring dibuat untuk mengurangi tegangan permukaan air sehingga dapat meningkatkan kemampuan air untuk membersihkan kotoran yang melekat pada piring.
Yang kedua, mencuci pakaian dengan air hangat atau air panas lebih bersih karena dengan suhu yang tinggi, tegangan permukaan akan semakin kecil dan kemampuan air untuk membasahi pakaian yang kotor lebih meningkat lagi. Yang ketiga, alkohol dan antiseptik pada umumnya memiliki kemampuan untuk membunuh kuman dan mempunyai tegangan permukaan yang rendah sehingga dapat membasahi seluruh permukaan kulit yang luka. Yang keempat, itik dan angsa dapat berenang dan terapung di atas permukaan air karena bulu-bulunya tidak basah oleh air. Jika air dicampur dengan deterjen, maka tegangan permukaan akan mengecil. Itik dan angsa tidak akan bisa berenang di atas permukaan air yang telah dicampur dengan sabun. Yang terakhir, gelembung sabun. Gelembung sabun yang dihasilkan merupakan salah satu contoh adanya tegangan permukaan. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.